Dan inilah cherry blossom yang saya sangat suka ketika saya kuliah di sini. Oke teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang yang baru bergabung di channel saya, Queen of Buton, channel orang Buton di Amerika yang hidup senang di Amerika. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke, hari ini saya mau membahas tentang kuliah di Amerika dan bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Oke, kuliah di Amerika sebenarnya tergantung jurusan yang Anda ambil. Kalau saya pada saat kuliah di sini, saya mengambil jurusan American Politik atau Politik Amerika, dan itu bagi saya sangatlah sulit. Casingnya aja sih yang gampang guys, karena menurut saya kuliah di Amerika itu butuh effort yang luar biasa. Karena yang pertama yang menjadi masalahnya adalah bahasa. Oke? Kenapa saya bilang kendala bahasa? Karena begini guys. Jadi kita kuliah di Amerika, yang pertama itu dosennya sangat, jadi ngomongnya jangan cepat. Sometimes I don't really understand what my professor saying about. Jadi kadang-kadang saya itu nggak ngerti kalau dosen itu ngomong apa karena ngomongnya terlalu cepat. Dan ketika saya ngambil kuliah di jurusan American Politics, itu saya benar-benar nggak ada yang masuk international students, only me. Can you imagine that? Jadi saya merasa bahwa pada saat saya kuliah, karena saya ngambilnya jurusan American Politics, dan bahkan profesorku ngomong, what a brave girl, why should you take this program, because ini sebenarnya khusus untuk orang Amerika sih, namanya juga. Dan dia bilang kayak gini, kalau misalkan saya sebagai profesormu, kamu menyuruh saya untuk pergi ke Indonesia dan kamu mau saya ambil Indonesian Politics study, saya mungkin gagal karena saya nggak tahu, masa saya baru aja tiba 2 bulan 3 bulan terus saya disuruh belajar sejarah politik Indonesia, itu kan crazy. Tapi finally I finished that better. Jadi saya merasa bahwa kalau ada orang teman kuliah di Amerika kayak gimana sih, kalau saya lebih banyak bilang bahwa kuliah di Amerika itu tricky dan susah sih ya. Karena yang pertama kita harus membaca minimal kayak semacam 7 artikel setiap minggu untuk satu mata kuliah. Kebayang dong kalau misalkan kamu ngambilnya 3 mata kuliah sih. Pada dasarnya international student itu kan kita nggak boleh ambil part time ya. Jadi kita ngambilnya full time. Full time itu minimal 9 SKS. Jadi 9 SKS ini ibaratnya 3 mata kuliah, dan 3 mata kuliah artinya kita akan mengambil let's say satu mata kuliah itu oke lah kita bacanya 5 artikel ya. Berarti 15 artikel satu minggu guys, belum buku. Dan itu sudah teratur, sudah ada di schedule dari dosen. Karena kan kita dikasih satu semacam kuliah di Amerika itu, kita punya satu akun, itu akun kampus. Semua dosen akan posting di sana. Misalnya kayak semacam, kita punya ini semua materi yang harus kita baca, ini tugasnya kapan, ini mid testnya kapan. Dan oh my god, it's so crazy. Jadi saya itu bener-bener stres berat. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen kuliah di Amerika, yang pertama biasakan untuk membaca lebih banyak. Yang kedua, lebih proaktif dengan internet. Yang ketiga, lebih banyak membaca buku-buku yang berhubungan dengan mata kuliahmu. Karena kalau enggak, ini akan membuatmu kaget dan subculture banget. Karena dosen akan memantau perkembanganmu, karena kalau kamu kuliahnya tidak sampai 3,0, kamu akan di drop out. Jadi kalau beasiswa mah setelah kamu dapat itu oke ya. Tapi kalau misalkan kamu drop out dari kampus, itu tergantung usaha kamu. Kalau kamu kuliahnya nggak bagus, oh my god, kamu selalu mendapatkan advisor, teguran dari advisor. Kamu juga akan ditegur terus karena mau bayar kayak pakai uang apa guys. Nah, jadi kalau menurut saya kuliah di Amerika itu gampang-gampang susah, tergantung jurusan dan tergantung ketekunan. Makanya saya bilang mungkin kamu melihat teman-teman Indonesia yang sering pergi jalan-jalan ke New York City, pergi jalan-jalan ke Los Angeles, itu oke, buat kuliahnya susah. Nah, yang kedua kendalanya adalah kamu harus pandai-pandai mengetahui bahwa kuliah di Amerika berbeda dengan Indonesia yang kamu bisa mendapatkan banyak teman dengan mudah. Di Amerika itu
sistemnya mereka kalau kamu nggak tanyain, nggak nanya, mereka juga nggak nanya kamu gitu. Jadi susah mau ngomong juga bahasa Inggris masih belepotan. Terus kamu harus tetap disiplin, dan disiplin ini adalah sangat berhubungan dengan bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Kalau kamu nggak disiplin dan punya kemauan yang bulat, tekad yang bulat, kamu nggak bakalan bisa. Karena bagi saya sih cerdas itu nomor 2. Yang paling penting nomor 1 adalah disiplin. Itu menurut saya. Kalau kamu punya keinginan yang kuat, disiplin, kamu pasti dapat. Karena kadang-kadang ketika kamu cerdas, kamu lupa untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya lebih penting dari cuman cerdas doang. Cerdas juga penting, cuman menurut saya kuliah di Amerika itu kamu harus disiplin dan konsisten. Jadi itu yang paling penting, karena kalau enggak, karena kamu dituntut untuk mendapatkan 3,0 IPK kamu untuk grade point akademik, dan grade point akademik 3 itu tidak semudah membuka telapak tangan. Oh gampang, no, itu susah. Dan di sini dosen advisormu atau apa sih kalau di Indonesia advisor ya, kayak semacam pembimbing akademik, itu biasanya mereka akan mengecek kamu kalau dosen mengeluh tentang kekurangan kamu, performa kamu di kelas itu akan dinilai oleh profesormu. Cuman asiknya kuliah di Amerika itu membuat adrenalinmu untuk lebih berekspresi, untuk lebih bisa mengekspresikan kemampuanmu itu penting, dan kamu harus berani, dan itu mungkin berani ini mulai dari kamu berani mengirimkan aplikasimu, dan yang kedua kamu berani untuk ngomong di kelas whatever. Karena gini, seperti di video saya yang lain saya mengatakan bahwa kamu bisa nonton video saya How I Know English. Jadi kadang orang Indonesia itu terlalu banyak mengkritik bahasa Inggris kita, tapi kalau di sini dia nggak peduli ini ngomong apa juga, yang penting kamu ngomong, karena kan itu dinilai. Di sini itu ketika kamu mengungkapkan ekspresimu tentang apapun tentang mata kuliah itu, karena mereka udah mengirimkan artikel, kamu harus membaca kadang minimal 15 artikel satu minggu. Ibaratnya kalau 15 artikel itu ya taruhlah 50 atau 100 lembar ya, kamu harus baca. Ini trikinya kuliah di Amerika itu yang paling tricky, kamu harus banyak membaca dan berani ngomong. Apapun kesalahanmu, mereka tidak akan mengkritik kesalahanmu, yang paling penting kamu ngomong. Oke? Itulah suasana kondisi belajar di Amerika. Nah, kalau untuk mendapatkan beasiswa, saran saya ke teman-teman semua, yang pertama rajin belajar, yang kedua tingkatkan kemampuan berbahasa Inggris, yang ketiga gunakan kuota internet Anda untuk men-searching kampus-kampus yang Anda suka di Amerika, dan cek opportunity atau admission requirement-nya, atau kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk bisa tembus untuk diterima di kampus tersebut, whatever itu, mau Harvard, mau Yale, mau Duke, whatever, mau Stanford, it's okay. Pada dasarnya Amerika itu sama aja. Yang paling penting itu yang bedanya itu cuma misalkan kayak butuh letter, kamu harus nulis berapa, kamu harus ini, kamu harus itu, kayak semacam IELTS kamu band score-nya minimal 7. Jadi itu yang membedakan, tapi pada dasarnya kalau kuliah sama-sama aja. Kamu harus tekun, tertib, disiplin, dan saya rasa kalau kamu mau mendapatkan beasiswa, yang paling penting adalah cobalah untuk men-searching, buka-buka, terus mempersiapkan. Selain mempersiapkan untuk daftar kampus di Amerika, kamu juga harus mempersiapkan untuk mendaftar beasiswa. Kamu bisa cek misalkan LPDP, misalkan Fulbright, misalkan apa saja beasiswa di seluruh dunia. Dan kalau di Amerika sih itu yang bisa anda dapatkan. Dan bagi saya yang paling penting untuk mendapatkan beasiswa nomor 1 adalah action. Kalau kamu nggak punya, kalau kamu cuma saya mau dapat beasiswa tapi kamu nggak action, it's kind of crazy. Jadi kamu harus action yang bagaimana tuh Kak? Actionnya adalah kamu membuka website dari kampus, dari beasiswa tersebut, dan kamu melihat apa saja yang dibutuhkan, kayak eligibility-nya. Kira-kira apa? Misalkan IELTS-nya berapa, terus grade point academic-nya berapa, atau IPK berapa, terus apa saja yang dibutuhkan, dan action, lakukan dan kirim online. Semua beasiswa online, kamu bisa daftar online kan? Sama juga karena online ini penting. Di kampus di Amerika kebanyakannya online guys.
maksud saya segala macam pemberitahuan dosen itu online. Jadi kalau kamu nggak buka online dan di akun mahasiswa kamu nggak buka, kamu nggak tahu apa yang akan kamu lakukan. Kamu nggak tahu karena dosen berkomunikasinya lewat akun tersebut dan lewat online. Kirim tugas lewat online. Kadang ketika mid dan final test itu online. Jadi kalau menurut saya sih susah gampangnya untuk kuliah di luar negeri dan susah gampangnya untuk mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri hampir mirip. Kamu harus tekun, disiplin dan action. Oke ya. Ayo kita lihat kampusku. Ini kampusku. Jadi saya tahu tempat-tempatnya karena ini American University in Washington DC. Yay, District of Columbia. Bye bye. Ikuti kami, ikuti saya. Tempat nongkrongku guys.